Bergerak, mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Asep. Asep kenapa? Iya. Siapa lagi? Anda. Enda. Enda kenapa? Iya. Singkat tentang materi minggu ini yang akan kita bahas yaitu tentang kebinekaan, keberagaman Indonesia. Tujuannya yang pertama ya, peserta didik ibu nanti akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan kalian akan memahami apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, setelah menonton video pembelajaran yang berhubungan dengan keberagaman suku dan gender, peserta didik ibu dapat mengidentifikasi masalah yang ada pada keberagaman gender dan juga suku. Paham ya? Paham. Terus untuk penilaiannya nanti ibu akan menggunakan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Oke, ya satu lagi. Untuk model pembelajarannya, kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi. Makanya diskusi kalian sudah terbiasa kan ya sama ibu berdiskusi. Makanya sekarang sudah terbentuk kelompok-kelompok untuk diskusi. Berdiri, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk selanjutnya, ibu akan menayangkan video yang berhubungan dengan keragaman gender dan juga keragaman suku, ya. Tapi sebelum itu, ibu minta tolong. Ini ada buku pelajaran yang nanti juga akan kalian bisa gunakan ya. Halo semuanya. Konflik-konflik bernuansa suku dan agama pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Padahal kita tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak keberagaman, baik itu agama, suku bangsa, ras, bahasa, tradisi, dan sebagainya. Penyebab konflik bernuansa suku dan agama itu terjadi karena kesadaran masyarakat terhadap isu diskriminasi suku dan toleransi beragama masih rendah. Fenomena tindak intoleransi dan diskriminasi ini berdampak tidak langsung terhadap situasi demokratisasi di Indonesia, serta dapat merusak kehidupan harmoni masyarakat yang telah terbentuk sekian lama. Konflik merupakan hal yang terjadi sebagai akibat dari interaksi manusia. Terjadinya konflik biasanya dilatar belakangi oleh perbedaan yang dibawa oleh individu dalam interaksi. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara multikultural atau majemuk terbesar di dunia. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari agama, budaya, bahasa, etnis, dan adat istiadat yang ada. Dan berikut adalah beberapa konflik antar etnis yang pernah terjadi di Indonesia.
videonya berupa video konflik atau masalah. Kalian nanti di sini kalian harus bisa mengidentifikasi apa sih penyebabnya dari konflik tersebut, terus akibatnya apa, dan jalan menempuh perdamaiannya seperti apa, ya, mengerti kan? Nah, itu video yang pertama yang berhubungan dengan keragaman suku. Ada satu video lagi yang berhubungan dengan keragaman gender. Masih ingat keragaman gender? Gender itu artinya adalah jenis kelamin, ya. Tolong diperhatikan satu lagi videonya, oke? Beda sama zaman dulu, rasanya saat ini perempuan dan laki-laki udah gak terasa lagi kesenjangannya. Semuanya rasanya baik-baik aja. Kayaknya semua punya kesempatan yang sama dan setara. Tapi faktanya kalau dilihat dari jumlah pemimpin negara dunia, menteri-menteri di Indonesia, posisi karir dalam pekerjaan, kesenjangan nyatanya masih ada. Itu bikin satu pertanyaan besar yang kita punya saat ini. Apakah kesetaraan itu jadi ilusi semata? Tapi daripada cowok yang bicara, mending perempuan aja yang bersuara. Oke, terima kasih Kak Bisa. Bisa dibilang ya, kesetaraan ini mungkin belum dirasain sama semua perempuan. Kita setara, tapi belum merata. Itu ditunjukin sama penelitian yang bilang Indonesia di posisi 85 dari 149 negara soal kesenjangan gender. Artinya, perempuan-perempuan di Indonesia masih hadapi banyak masalah yang bikin mereka belum bisa benar-benar punya kesempatan yang sama. Tapi, apakah sebenarnya menghambat perempuan untuk memimpin? Masalah besar bisa jadi tentang pernikahan anak yang faktanya 15% anak perempuan di Indonesia menikah di umur kurang dari 18 tahun. Selain itu aja bahaya untuk kesehatan, itu bikin lingkaran kemiskinan semakin gede karena mereka kehilangan hak bersekolah, bikin kekuatan ekonomi jadi lemah, sampai nantinya terjebak dalam siklus yang sama dan akhirnya nggak bisa lepas dari kemiskinan yang menjerat sejak lama. Itu tentu aja harus dihentikan. Kabar baiknya, pemerintah lagi merancang peraturan yang naikin batas minimal perempuan buat menikah. Oke, tapi kalau terlepas dari itu tadi, masalah rumit lainnya banyak perempuan hadapi. Dari catcalling di jalanan, kekerasan dalam rumah tangga, sampai pemikiran tradisional yang nempatin perempuan dalam kotak pekerjaan domestik rumah tangga. Cita-cita jadi pemimpin dunia terhalang oleh api dalam tuku yang harus dijaga agar tetap menyala. Meski tentu aja jadi ibu rumah tangga sama mulianya, nyatanya ini bikin perempuan harus milih antara karir atau keluarga, yang bikin persaingan pun jadi nggak setara. Di sisi lain, lingkungan pekerjaan membentuk laki-laki menjadi lebih superior dalam karir. Padahal penelitian nunjukin adanya hubungan erat antara kesejahteraan perempuan dengan tingkat ekonomi suatu negara. Semakin sejahtera kaum hawa, semakin maju ekonomi negaranya. Nah, itu adalah video yang kedua tentang kesetaraan gender. Dari kesetaraan gender itu, kalian harus bisa mengidentifikasi apa sih penyebabnya yang menjadikan antara laki-laki dan perempuan itu tidak setara, ya. Nanti ibu akan memberikan LKPD, ya. Kalian tolong nanti isi LKPD-nya, berkelompok, diskusikan apa yang tadi kalian simak, apa yang kalian tadi lihat. Nanti sebelum mengisi LKPD di sini ada petunjuknya, pengisiannya seperti apa. Kalau ada yang kurang jelas atau tidak paham, boleh nanti ditanyakan ke ibu, ya. Iya. Oke. Ke sana. Ke sana. Nanti sambil kalian isi, ibu akan melihat, ya, sambil membimbing kalian. Apakah ada kesulitan atau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Nanti setelah kalian berdiskusi, kita akan presentasi setiap kelompok. Jadi tolong disiapkan untuk moderatornya siapa, untuk notulennya siapa,
Nanti kalian presentasi di depan. Itu yang tadi enggak yang gender. Kan tadi udah ada. Penyebabnya. Kalau nggak cukup tulisan di LKPD-nya boleh yang dikosong di belakangnya boleh. Ada 5 konflik ya. Nah, nanti kamu identifikasi tuh kelima-limanya. Konflik apa tadi? Kosong, Ambon, kerusuhan Lampung. Satu lagi? Sampit. Nah, ada 4 ya? Nah, itu yang diidentifikasi. Nanti ditulis di kolom untuk LKPD-nya. Ya. Kalau nggak cukup, ibu bilang LKPD-nya ditulisnya di belakang aja. Pokoknya kalau nggak cukup di belakang juga nggak apa-apa sih. Yang penting kan kalian mengerjakan, tapi apa namanya ya, penjelasannya cukup gitu loh. Gampang dimengerti. Di sini juga nggak apa-apa ya, di belakang ini, di belakang ini nggak apa-apa ya. Yang penting tulisannya tuh mudah dipahami sama ibu. Dan nanti kalian pun presentasi, kalian juga nanti akan gampang membacanya kalau memang ini ya. Cukup mengerjakan LKPD-nya. Sekarang waktunya untuk presentasi. Siapkan moderatornya, siapkan notulennya, dan siapkan pertanyaan. Nanti kalian simak. Apakah nanti ada pertanyaan? Apakah akan ada yang mau ditanyakan kepada teman kelompok yang lain? Silakan, oke? Ibu acak, enggak ibu harus berurutan kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, enggak. Ibu mau nyacak, makanya harus siap. Silakan Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus dari kelompok 5. Saya ingin Anggotanya nggak dikenalkan. Anggotanya kenalan dulu. Ini dengan anggota saya Sahrul. Terus Dan ini dengan anggota saya lagi Tiara. Tiara, Dan itu satu lagi Anissa. Anissa, dan Fitri. Fitri. Ya, silakan lanjut. Konflik suku, penyebab konflik karena primordialisme, adanya isu hoax. Kesalahpahaman karena saat beragama membantu korban diikuti pelecehan terhadap korban. Akibat terjadinya konflik sebanyak 14 orang yang tewas, ratusan rumah dan puluhan kendaraan bermotor rusak, ratusan orang beragama mengungsi. Solusi perdamaian mengadakan perjanjian damai serta menandatangani surat permohonan maaf ditandatangani langsung oleh pemimpin adat masyarakat kampung dan raja Bali langsung. Dan Apakah ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang ditanya, toh, ada yang mau ditanyakan tidak sama teman kamu nih yang kelompok dari kelompok berapa nih? Kelompok 5 ya? Kelompok 5. Ayo, siapa? Dari kelompok 6. Bisa, ada yang mau bertanya di kelompok 6? Jelaskan pengertian etnis. Oh, yang ditanyakan adalah pengertian etnis. Etnis itu apa? etnis adalah suatu himbauan manusia yang diatur karena adanya faktor bersamaan
budaya dengan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Cukup? Dika, paham? Paham. Mengerti? Oke. Ada yang lagi mau ditanyakan nggak? Mungkin dari kelompok yang lain? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sofa. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang kebinekaan di Indonesia. Perkenalkan, ini nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Akmal, yang kedua ada Andra, yang ketiga ada Rini, dan yang keempat ada Selfie. Yang pertama ada konflik keberagaman Bhinneka. Yang pertama ada konflik sempit. Penyebab terjadinya konflik adanya perbedaan nilai budaya antar suku Dayak dan Madura yang berstatus sebagai pendatang. Akibat dari terjadinya konflik mengakibatkan lebih dari 500 kematian dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ibu maunya seperti itu ya. Kalau berdiskusi, mempresentasikan sesuatu harus jelas. Silakan. Ya, ada salamnya. Ya. Selanjutnya kelompok 3. Apa saja sih keberagaman yang ada di Indonesia? Apa saja kah keberagaman yang ada di Indonesia? Yang pertama ada keberagaman gender. Ini berhubungan dengan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Ada yang dinamakan dengan kesetaraan gender. Ya. Ini yang kedua ada keberagaman suku. Ya. Yang ketiga, ini keberagaman budaya. Gambar yang sebelah sana itu adalah keberagaman ras. Ini yang terakhir ada keberagaman agama. Yang perlu kalian pahami seperti ini, ada keberagaman ras yang gambar. Ini ada bisa ditandakan dengan warna kulit ya. Ada yang warna kulitnya putih, ada yang warna kulitnya hitam. Itu contoh dari keberagaman ras. Nah, sekarang apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Tadi sebelum kita melanjutkan materi, ada yang namanya makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Kalian bisa lihat di sini. Ada di pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Indonesia, yaitu ini apa? Gambar apa? Lambang apa ini? Burung Garuda, Pancasila. Di bawah burung Garuda itu ada tulisannya ya, ada pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika, ya. Makna Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda namun satu. Kesatuannya dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang dimulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sampai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu maknanya. Papua itu adalah suku Asmat, Dani, Ni, hingga Arfak. Suku pantai Papua memiliki banyak hubungan dengan suku Maluku seperti Ambon, Ternate, dan suku-suku di Pulau Halmahera. Itu hampir kebanyakan suku di Maluku seperti Ambon, Ternate, Cape itu hampir sama dengan suku di Papua. Sama-sama berkulit warna hitam. Ada suku Bali dan suku Nusa Tenggara. Ini suku Bali ini yang paling besar ya. Suku Bali yang tinggal di Pulau Bali atau di Pulau Lombok itu ada yang namanya suku Sasak. Ini suku paling utama di Pulau Lombok. Ada Pulau Sumbawa, itu ada suku Bima.
Kamu pernah dengar nggak Labuan Bajo? Pernah dengar nggak? Suku Bajo. Suku Bajo itu adalah suku yang tinggalnya di wilayah perairan, ya, di daerah Pulau Komodo. Itu termasuk kepada suku Nusa Tenggara. Ada suku Sulawesi. Nah, oke, ada pertanyaan dulu untuk hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah untuk hari ini tolong nanti ini diisi ya sebagai refleksi untuk pembelajaran kali ini. Nanti dikumpulkan lagi. So, isi dulu aja ya. Ya, semua. Alhamdulillah untuk hari ini kita selesai membahas materi tentang keberagaman suku dan gender. Ya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang keberagaman budaya dan ras. Jadi kalau kalian nanti pelajari di rumah ya, baca-baca di bukunya di rumah, mau lewat internet ataupun yang lain terserah. Nanti kita akan mempelajari tentang minggu depan keberagaman budaya dan juga ras. Mengerti ya? Untuk hari ini cukup. Silakan dipimpin doanya. Silakan pimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam.